dari sisi biologinya gitu ya, apa sih gitu, GA itu dia bermula dari, sel gitu, dari melihat, sel yang ada di makhluk hidup gitu ya. Setiap, eee, saya mungkin nggak bisa jelasin secara detail, tapi intinya bila kita melihat selnya gitu ya, dari setiap, hewan gitu, akan ada suatu unit terkecil yang bekerja sama gitu ya, dan itu namanya, sel. Dan sel sendiri memiliki nukleus, inti dari sel. Nah, dan nukleus inilah yang berisi dengan informasi genetiknya. Di sini, kalau kita lihat sebuah sel ada intinya dan ada kromosom-kromosom. Nantinya untuk membuat keturunan, kromosom-kromosom inilah yang harus di crossover dan dimutasi agar menghasilkan keturunan yang lebih baik dari parent-nya, dari orang tuanya seperti itu. Nah, di sini karena informasi genetik itu disimpan oleh kromosom dan kromosom itu membentuk sebuah DNA, nantinya gene yang ada di kromosom inilah yang di-encoding gitu. Di-encoding itu di entah dimutasi atau crossover seperti itu agar bisa mendapatkan kombinasi yang lebih baik tadi gitu. Karena apa? Kenapa gene yang harus dilakukan yang akan dilakukan operasinya karena gene ini menyimpan informasi yang unik dari lokasi sebuah kromosom. Kemudian ada yang namanya genotype atau phenotype. Dan bedanya adalah kalau genotype itu tergantung akan membedakan warna mata, tinggi badan, penyakit-penyakitnya. Kalau phenotype ini nggak terlalu berpengaruh banget gitu loh terhadap perkembangan sebuah individu. Itu mengapa akhirnya kita mengacu pada genotype-nya. Dan di sini ketika ada sebuah proses, nantinya proses reproduksi harus ada yang namanya mitosis, meiosis, seperti itu, agar si sel tadi terjadi replika DNA dan akhirnya bisa membelah menjadi dua individu baru gitu. Kalau meiosis ini reproduksi juga dan nanti bisa menghasilkan 4 individu baru seperti itu ya. Dan di proses meiosis ini ada yang namanya crossover. Crossover itu terjadi artinya apa? Misalnya ada 2 buah sel gitu, ada beberapa bagian yang harus di-swap dan akhirnya membentuk sebuah kombinasi baru. Seperti itu. Nah, mutasi ini adalah copying process. Jadi contohnya inilah. Sudah ada 2 buah individu. Kalau di sini intinya dia terdiri dari 2 gene, yang satunya kuning oranye ya, yang satunya ungu biru. Dengan adanya proses mutasi, nanti salah satu bagian dari 2 sel ini akan bertukar gitu, akan swap dan akhirnya nanti in the end ini yang kuning jadi memiliki bagian yang biru, yang ungu dengan yang oranye gitu kan ya, sangat berbeda dari kondisi awalnya. Nah, terus ngomongin tentang seleksi natural. Setelah terjadi mutasi gitu kan ya, tentu ada yang namanya proses seleksi. Sebenarnya ini ya, itu tadi, setelah menjadi 2 buah sel yang baru, kita hitung dong fitness function-nya itu bagaimana gitu kan ya. Nah, di sini tapi untuk natural selection, dia berasal dari spesies, origin of species, preservation of favorable variations, and rejection of unfavorable variations. Apa maksudnya? Yang favorable variation
Yang sesuai dengan keinginan kita disimpan, di-preserve. Yang tidak sesuai dibuang, di-reject, seperti itu. Jadi prosesnya ya apa namanya? Kriterianya ya sesuai dengan fitness tadi. Maksudnya apa? Kita mau maksimum apa minimum gitu ya. Nah, di sini habis itu there are more individuals born than can survive. So there is a continuous struggle for life. Dan individual with an advantage have a greater chance for survive, so survival of the fittest. Yang terbaik nilai fitnessnya lah yang dipilih. Yang lainnya dibuang. Intinya itu, karena nanti pun di alam hanya yang terkuat yang menang ya. Ini kayak zaman purba dulu lah. Nah, sekarang apa saja operator-operator yang dipakai di algoritma GA? Bagaimana kita merepresentasikannya, bagaimana proses seleksi itu, ada apa saja, dan bagaimana proses reproduksi itu. Common Representation Method. GA, saya bilang tadi, bisa representasikan dengan model binary string yang panjang gitu ya. Ada beberapa digit dalam binary string tadi yang nilainya 0, 1, 0, 1. Atau kita bisa membuat array of integers. Intinya apa? Kita nggak pakai nilai 0, 1, 0, 1, tapi kita pakai angka. Atau bisa juga pakai letters, pakai huruf gitu ya. Nah, sekarang ngomongin method of selection, ada banyak strategi untuk memilih mana individual yang harus di-copy ke populasi selanjutnya gitu. Di iterasi kedua maksudnya. Jadi mana yang harus dipertahankan, mana yang enggak itu, ada banyak metode seleksinya. Bagaimana caranya? Nih, bisa jadi roulette wheel selection yang pakai wheel tadi, wheel of probability, atau elite selection. Ada beberapa yang elite yang harus dipertahankan. Bagaimana cara melihatnya dari fitnessnya? Ada lagi fitness proportionate selection. Ini mirip sama yang roulette wheel ya. Dan ada scaling selection, ada rank selection. Dan ini semua tergantung kita sebagai pendesain. Roulette wheel selection. Nah, ini direpresentasikan sebagai game of roulette. Game yang ada bundar-bundar, terus ada pin-pinnya, terus kita putar, dia ada di mana, gitu kan ya. Terus, setiap individual akan mendapatkan sebuah slide dari roda itu. Dan yang paling fitnessnya paling besar, dia mendapatkan porsi yang lebih besar di bundarannya tadi. Nah, di sini contoh dari roulette wheel selection. Di sini stringnya kan ada 5 ya, 5 bit, 5 gene tadi. Nah, kalau di sini, mengapa saya bilang tadi bahwa cara menghitung fitness itu beda-beda ya. Kalau yang tadi kan tinggal ditambahkan mana yang satu, itu di total gitu ya. Kalau ini string, kalau berdasarkan fitness yang tadi, tentu ini fitnessnya adalah 3, yang ini 2, yang ini 1, yang ini 3 gitu kan ya. Beda di sini, fitnessnya apa? Kalau di sini fitnessnya adalah benar-benar convert nilai ini menjadi nilai desimal. Nilai binarnya benar-benar jadi nilai desimal. Apakah itu benar? Kalau di sini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Berarti ini nilainya berapa? Sebenarnya nilainya 13. Terus kok fitnessnya 169? Karena fitnessnya adalah nilai kuadrat dari nilai stringnya. Ini 13, ini 24, ini 8. Ini berapa ini ya? 1, 2, 3. Terus ini 19. Nah, ketika dikuadratkan, nilainya akan, nilai fitnessnya kan ternyata adalah string kuadrat. Maka nilai fitnessnya jadi 169, 576, 64, 361. Bagaimana kita merepresentasikan nilai ini menjadi roulette wheel? Kita tinggal jumlahkan total fitnessnya yang ada dari 4 individu ini. Nilainya adalah sekian. Kemudian fitness masing-masing individu dibagi nilai total, dapatnya adalah persentase signifikansinya adalah sekian. Akhirnya totalnya adalah 100. Nah, cara menentukan roulette wheel nanti adalah
0 sampai 14.4 ini untuk satu slice si individu 1. Mulai dari 14,4 sampai 14,4 tambah 49,2 adalah slice buat individu 2. Selanjutnya begitu lagi, antara total dari ini sampai total dari 3 ini adalah slice ketiga. Dan sisanya adalah untuk individu 4, seperti itu. Bagaimana dengan metode seleksi yang lain? Metode seleksi yang lain bisa jadi dengan elitis atau cut-off selection. Apa bedanya? Kalau elitis ini tinggal langsung cari aja yang paling besar fitnessnya yang mana, gitu ya. Fitnessnya yang paling besar ternyata yang individu 2. Maka nanti kalau di elitis selection hanya individu 2 yang disimpan, sisanya akan di-reject. Dan berbeda dengan yang cut-off selection, di sini dia hanya memilih yang di atas nilai cut-off-nya dari fungsi target. Sehingga fungsi targetnya berapa, kita sudah tentukan kan di awal. Nah, kita sendiri yang hanya yang fitness-nya lebih dari 200 yang diambil gitu, misalnya gitu. Jadi kalau elitis ini hanya satu outputnya, kalau cut off bisa jadi lebih dari satu karena tergantung benchmark yang kita pasang. Nah, sekarang ngomongin tentang metode-metode yang ada di reproduksi. Cara reproduksinya ini dengan yang tadi, crossover atau mutation. Apa saja itu? Crossover adalah ketika dua parent string tadi memproduksi dua anak gitu ya. Jadi karena ada dua string, akhirnya karena ada proses swapping beberapa bagian tadi, akhirnya kan timbul dua string baru gitu ya. Dua string baru ini dianggap anaknya. Nah, di sini ada dua opsi. Kromosom dari dua anak dikopi ke generasi selanjutnya. Atau dua anak, ini dua orang tua maksudnya. Kalau ini dua parent, ini secara random gitu, dikombinasikan. Jadi kalau ini ada penentuan gitu ya, mana bagian dari total bagian individu ini yang harus di-swap, tapi ada juga yang prosesnya random. Dan proses randomnya itu ya dengan menentukan apa sih randomnya itu? Randomnya yang menentukan lokasi digit mana bagian dari individu ini yang harus di crossover, seperti itu. Bisa jadi single point, bisa jadi multi point, atau bisa jadi lokasinya yang sama. Itu, ini contohnya 2-point crossover. 2-point crossover. Ini untuk menghindari case-case di mana gene-nya itu pada awal dan akhirnya yang selalu terpisah. Akhirnya, sehingga apa yang terjadi? Lokasinya bukan yang di paling ujung sini, tapi harus di tengah-tengahnya gitu ya. Di tengah-tengahnya untuk proses pemotongannya. Jadi ini di-cut di sini, thread, yang satu di-cut di sini, maka di sini pun akan sama lokasinya. Dan akhirnya nanti anaknya mana gitu ya, setelah yang di-swap itu. Oh, ternyata yang di-swap adalah posisi dari sini sampai sini. Sehingga nanti yang merah di tengah ini berubah jadi biru, yang biru berubah jadi merah. Sehingga inilah nanti dua individu yang terupdate dari total generation-nya. Nah, bagaimana dengan single point crossover dan 2-point crossover? Ini tadi yang 2-point sebenarnya mirip yang tadi ya. Kalau ya sesuai namanya lah, kalau single point berarti cuma satu lokasi. Jadi kalau misalnya ini seperti ini, maka karena di sini ya, kita pakai asumsi saja bahwa yang sebelah kiri harus tetap, sebelah kanan yang berubah, misalnya gitu. Atau kebalikannya, sebelah kanan yang harus tetap, sebelah kiri yang berubah. Sehingga kalau kita lihat, maka kalau di sini sebelah kanan yang tetap, sebelah kirinya yang ditukar. Ini ditukar sama ini ditukar sama ini.
Berbeda dengan two-point crossover, karena titik pemotongannya itu tadi adalah 2, sehingga nanti satu bagian yang di antara 2 titik pemotongan inilah yang ditukar. Dan sisanya diasumsikan tetap. Nah, kalau ini adalah uniform crossover. Apa maksud dari uniform crossover? Intinya kayaknya ada ritme deretan yang tetap gitu, ritme deretan, bahwa beda. Kalau yang tadi mungkin bisa, misalnya ada 7, individu itu terdiri dari 7 bit gitu ya, 7 gen. Akhirnya, kalau yang tadi kan, kalau dipotong 1, berarti ada satunya 3, satunya 4 gitu ya. Nah, kalau yang di uniform crossover, nanti bagian-bagiannya itu adalah tiap 2 gitu. Jadi nanti mulainya dari digit 2 ke digit 3, habis itu helat 1, digit 5 ke digit 6, misalnya gitu. Jadi nanti pendistribusiannya uniform, sama. Nah, di sini, ya habis itu apa yang dilakukan setelah kita menentukan lokasi untuk di crossover, kita tukar bit yang sudah lokasinya tadi kita set, seperti itu. Terus, nah ini adalah salah satu metode lainnya. Tadi kalau sudah crossover itu, ternyata crossover adalah proses swapping gitu ya. Swap bagian dari individu. Kalau mutasi ternyata apa gitu. Mutasi ternyata dengan mirip juga, tapi dia hanya single gitu. Nggak perlu 2 parent, nggak perlu dua buah string untuk bisa di swap, karena harus swap kan kalau yang crossover. Kalau dimutasi ini tergantung dari sebuah saja, sebuah string. Tapi apa yang harus kita perhatikan? Lokasi di mana dia harus di random, di lokasi mana dia harus bermutasi gitu. Nah, kalau di sini generating new offspring from single parent. Jadi offspring ini maksudnya anaknya ya, ini child stringnya, yang ini parent string. Jadi dari sini kita tentukan lokasinya. Lokasinya ini berapa banyaknya? 1 atau 2, 1 atau 3, atau 5. Itu tergantung dari parameter yang kita atur nanti. Kalau di sini contohnya 1, maka hanya ini aja yang harus bermutasi, dan yang lainnya dijaga tetap. Nah, sekarang ini adalah proses aplikasinya. Ada sebuah permasalahan traveling salesman. Seorang sales kan harus keliling-keliling ya untuk mendatangi pelanggannya. Dan pelanggannya kalau yang di sini berbeda-beda kotanya gitu ya. Nah, constraint yang ada di problem ini adalah satu kota hanya boleh didatangi sekali. Dan total jarak visitasinya harus minimize, harus paling pendek gitu. Nah, bagaimana kita bisa merepresentasikannya? Jadi, representasinya tadi kan bisa biner, bisa letter, bisa integer gitu ya. Nah, kalau di sini representasinya dari kota-kota ini adalah angka integer, di mana nama kota-kotanya tadi itu dilabeli dengan angka 1 sampai 8. Kemudian kita tentu awalnya kan membuat calon solusi kan. Nah, calon solusinya adalah kalau ini ada 2 gitu. Calon solusi 1, calon solusi 2. Berapa berapa total populasinya? 2. Karena cuma ada list 1 dan list 2. Ya kan? Berapa jumlah individunya? 2. Karena city-list ini dianggap individu 1, city-list 2 dianggap individu 2. Nah, sudah dapat seperti ini, maka apa yang akan kita lakukan? Pertama, melakukan dari 2 ini, karena ada 2 berarti bisa jadi ini bisa kita anggap ada 2 parent gitu ya. Jadi bisa menghasilkan 2 offspring, ataupun bisa menghasilkan masing-masingnya bisa menghasilkan sebuah offspring gitu. Kalau crossover, di sini kita harus melakukan swapping kan. Tapi kalau di sini dia bagian yang dia pertahankan adalah nilai yang 7216. Kemudian ketika 7216
ini harus di-swap ke sini, 7216. Nah, salah satunya dianggap tetap ya, 34 di sini. Nah, ini tinggal menuliskan sisanya ya, 5, 8. Agar apa? Agar ini nanti total himpunannya adalah 1 sampai 8. Seperti itu. Nah, proses ini karena satunya tadi ini kan harusnya kalau ini 010101 ini di swap udah kelar kan, karena yang lain ini dianggap sama. Namun karena di sini dia pakai integer value dan di mana constraint-nya adalah tidak boleh ada nilai yang didatangi 2 kali, berarti kan nilainya harus unik semua. Nah, makanya hanya satu yang dianggap tetap asumsinya, dan sisanya adalah dibuat menyesuaikan nilai yang sudah ada gini. Dan ini operator seperti ini namanya order one crossover. Nah, bagaimana dengan mutasi? Kalau tadi crossover adalah swapping, kalau ini mutasi. Kalau mutasi ini di sini dia before nilainya 7 dan 6. Afternya nilainya di swap 6 dan 7. Tapi dia swappingnya tidak bergantung dari 2 parent gitu ya. Bedanya swapping yang ini, dia tetap namanya adalah mutasi karena dia tidak depend on two parent gitu. Kalau ini hanya berdasarkan satu string saja kan. Dan lagi-lagi ini hanya berlaku di contoh ini ya. Jadi lagi-lagi kembali ke bagaimana kita mendesainnya gitu. Tapi ini adalah salah satu contoh bahwa mutasi bisa juga sebenarnya mengambil gaya kerjanya crossover gitu. Walaupun hanya berdasarkan satu string. Nah, ini akhirnya nanti didapatkan contohnya bahwa ada 30 kota dan ini dari jaraknya gitu ya. Dan ini adalah solusinya bagaimana nanti traveling salesman ini, si salesman jalan dari satu kota ke kota lain dan menghasilkan fitness function berapa gitu. Ini harusnya kalau kita nanti membuat GA, di sini mungkin Y ini adalah fitness function, nilai fungsi tujuannya dari hasil yang kita dapatkan per iterasi. Jadi nilai X adalah iterasi, nilai Y-nya nanti fungsi tujuannya nilainya berapa. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini, ini ada beberapa solusi kan ya. Solusi 1 ternyata distance-nya masih 941. Solusi 2 udah mulai berkurang, 800. Solusi ketiga, iterasi ketiga 652. Hingga didapatkan solusi terbaik. Distance-nya ternyata 420 gitu. Itu sudah yang paling rendah. Nah, bagaimana aplikasi GA ini ada bisa buat control, design, game playing, security, robotics. Dan benefit dari GA adalah gampang dipahami, modular, dan ini bisa juga buat multi-objective optimization. Selalu ada jawaban, ya. Nih, selalu ada jawaban. Intinya dia tidak akan pernah hasilnya itu infinite atau not a number gitu ya kalau pakainya MATLAB kita, dan gampang untuk mengecek solusi awalnya berapa saat iterasi 1, solusi kedua berapa saat iterasi 2 gitu. Jadi kita bisa gampang untuk melihat prosesnya, dan dia dibuat dengan flexible building blocks. Jadi bisa disesuaikan nanti dengan aplikasi kita itu seperti apa.